Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di segmen Aku Tolol hari ini. Dan hari ini kita bakal belajar soal industri yang cukup besar, sustainable banget bahkan di Jepang, yaitu adalah industri persumoan guys. Jadi kalau lu pernah main Tekken ya, itu ada karakter namanya Ganryu ya. Nah itu sumo ya. Dan memang kalau ngomongin sumo, sebenarnya sejarahnya panjang banget. Dan beberapa dokumenter yang pernah gue tonton memperlihatkan bahwa sumo itu bukan olahraga yang mudah sebenarnya. Kalau lu lihat emang dari caranya mainnya juga ngeri sebenarnya. Tapi pasti duit yang dibutuhin juga banyak, karena memang sarapannya aja banyak banget kalau lu lihat makanannya sumo. Dan memang karena industrinya sebesar itu dan sesustain itu di Jepang, makanya banyak banget anak-anak muda yang pengen jadi sumo dari kecil, diajarin sama orang tuanya. Nah tapi dibalik hingar-bingar aja itu kan bahasa gue, hingar-bingar industri sumo, sebenarnya industri sumo juga menyimpan begitu banyak sejarah gelapnya dan juga kriminalitas di dalamnya. Dan bagaimana sebuah industri memang selalu yang udah gede-gede pasti aja ada campur tangan dari orang-orang biadab yang memang akhirnya ngebuat industrinya dan atlet-atletnya itu terasa dieksploitasi. Nah, gimana sebenarnya kegelapan dan kriminalitas di industri sumo? Mari kita bahas di Aku Tolol kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe, dan follow gue di @rivaldo santosa kalau misalnya kalian mau DM atau ngasih tau gue hal-hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin sumo ya. Jadi harusnya semua dari kalian sih pasti, gue yakin banget udah pada tau lah yang namanya olahraga tradisional Jepang yang luar biasa panjang sejarahnya, yang memang dinamakan sumo ini. Jadi ini semua bermula dari dua orang badan gede, terus memang pakai semacam daleman doang gitu ya sportnya, terus saling nabrak sampai salah satunya itu jatuh atau keluar dari ring duluan. Dan biasanya nonton banyak, rame ya, dan nggak takut ketimpa sama sumo, itu hebat menurut gue. Jadi permulaan pertandingannya adalah seperti itu. Dan sampai sekarang belum jadi battle royale sih, masih 1 lawan 1. Dan memang sebenarnya olahraganya itu sesimpel itu bisa dibilang kalau kita ngomongin mekanik atau konsepnya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, sumo itu udah ada dari lama banget sebenarnya. Bahkan originnya itu ada di manuskrip Kojiki dari tahun 700-an. Yang ngejelasin tentang mitologi Jepang soal perang dewa-dewa kayak Takemikazuchi, Izanagi, dan lain-lain. Yang salah satunya itu ada sumo juga di dalamnya. Waktu Takemikazuchi ini ngelawan salah satu dewa lain yang dimana dia itu berantem hand to hand combat alias tangan kosong. Dan gerakan yang dipakai itu adalah gulat sumo ini. Sedangkan untuk sumo yang dilakukan sama manusia, mereka itu percaya kalau itu pertama kali dilakukan sekitar 23 tahun sebelum Masehi. Jadi udah lama banget. Tapi kali ini gue bukan mau ngejelasin soal yang namanya mitologi Jepang tentang sumo, tapi dari apa hal gelap yang terjadi di industri sumo profesional yang ada di Jepang sampai detik ini. Oke, gue bakal mulai dari yang namanya divisi atas dari olahraga sumo ini sendiri, yang istilah Jepangnya itu makuchi. Di makuchi ini, dari yang terendah itu ada juryo, maegashira, komosubi, sekiwake, ozeki, dan yang kasta tertinggi dari olahraga ini adalah gelar yokozuna, yang bisa dibilang udah kayak grandmasternya dari sumo buat orang-orang yang bisa menangin 2 kompetisi secara beruntun. Dan persentase atlet yang bisa mencapai rank itu atau yokozuna ini itu cuma sekitar 0,1% dari total atlet yang ada di divisi profesional. Dan dari divisi-divisi tersebut, para atletnya ini berusaha keras buat mempertahankan kelas mereka supaya nggak turun atau diambil sama lawannya. Dan sedikit informasi juga, di olahraga sumo ini tuh nggak ada divisi berat badan. Jadi kalau misalkan ada yang badannya nggak begitu gede-gede banget, ada di divisi atas, ya berarti memang dia jago banget gitu skillnya. Makanya selain karena memang jadi hiburan tradisional Jepang yang otentik, dengan hal tersebut olahraga sumo juga jadi tontonan yang menarik banyak banget turis asing dan juga turis lokal. Dan jadi salah satu revenue besarnya tourism Jepang juga nih untuk nonton sumo. Karena memang dari penjualan tiketnya aja sebenarnya tuh udah untung banget. Dari mulai yang 2.500 yen sampai ada yang 20.000 yen atau sekitar mungkin kalau dikonversikan sekitar 2,5 jutaan. Dan kalian mesti beli tiketnya itu per hari. Jadi kalau mau nonton dari awal sampai final di paling depan dengan durasi 15 hari,
Bisa kebayang berapa duit yang harus dikeluarin buat nonton sumo ini. Yang setahun itu ada 3 kali pertandingan, dan kalau lihat pertandingannya secara online mungkin, lu lihat betapa ramenya stadion sumo itu ya. Dan dari revenue sebesar itu, pemain di top division juga punya gaji yang cukup gede. Dengan gaji bulanan dari mulai $9.000 di rank Juryo sampai sekitar $25.000 untuk pemegang gelar Yokozuna. Jadi ini gede banget. Jadi memang dari segi finansial, para pro player ini atau pro atlet ini itu juga cukup menghasilkan banyak uang. Apalagi kalau mereka bisa menang turnamen besar. Nah, tapi kalau yang gue bilang barusan itu kan semuanya tentunya adalah bagus-bagusnya aja dan memang sebuah aspek yang harus terpenuhi dalam dunia keatletan kecuali di negara Wakanda ya. Intinya memang ini seperti semua hal, industri sumo ini juga tentunya seperti industri-industri perolahragaan lainnya seperti misalnya kayak Olympics dan segala macam gitu ya, pasti tentunya punya sisi gelap yang menurut gue cukup parah. Terutama buat para atletnya, baik yang ada di divisi paling bawah maupun yang ada di divisi atas. Seperti kebanyakan olahraga, atlet divisi bawah itu mayoritas tentunya gajinya nggak mungkin gede-gede banget. Dan untuk sumo, divisi tersebut adalah yang ada di bawah divisi Juryo. Yang memang gaji mereka itu pas-pasan banget. Dan bahkan terbilang nggak cukup buat kehidupan sehari-hari. Dari informasi seorang mantan atletnya yang bernama Kodai Ota, mereka itu dapat gaji 2 bulan sekali dengan nilai kurang dari 100.000 yen. Jadi mungkin sekitar 10-11 jutaan lah kalau dengan kurs sekarang, dan lo harus bayangin untuk hidup di Jepang biayanya tinggi banget, tentu duit ini nggak cukup. Yang berarti sebulannya itu mereka bisa dapat sekitar 5 jutaan, dan walaupun kalau misalnya ada yang kepikiran kalau 5 juta itu lumayan gede, ya lagi-lagi lo harus ingat bahwa mereka tinggal di Jepang, dan biaya hidupnya mahal banget. Jadi pasti duit tersebut bakal habis, belum buat bayar biaya latihan, beli kuota handphone lu, beli perlengkapan latihan, terus makan makanan sumo itu juga mahal banget, sampai juga biaya rumah sakit kalau misalkan lu atau mereka ini para atlet ngalamin cedera waktu latihan ataupun pertandingan. Walaupun Kodai sendiri itu nggak mau pensiun, dia itu terpaksa buat ngelakuin hal itu karena cedera yang dia alami akhirnya. Jadi pensiun terpaksa gitu. Dan dengan passionnya dia itu sekarang jadi sumo street performer yang ngelakuin praktek sumo sama orang-orang yang lewat buat jadi hiburan doang buat dapetin duit-duit lah. Jadi memang cukup miris juga ngeliat orang di negara maju seperti Jepang masih harus kerja di jalanan buat ngelakuin passionnya dia. Dan kalau tadi gue ngomongin soal asrama juga, beberapa atlet divisi bawah ini juga ngerasain yang namanya fasilitas yang nggak layak sama sekali. Dan kalau misalnya tadi gue udah ngomongin, tentunya kan ngomongin masalah atlet-atlet ini pasti ada asramanya ya. Dan beberapa atlet divisi bawah ini juga ngerasain yang namanya fasilitas yang nggak layak sama sekali di asramanya. Terutama dari sisi makanan yang mereka terima setiap harinya, seperti yang dirasakan sama mantan atlet lain yang bernama Daisuke Yanagihara. Di asrama yang istilahnya itu Sumobeya atau Heya, yang dalam bahasa Jepang itu artinya ruangan, dan para atlet divisi bawah ini itu ngerasain yang namanya makanan basi setiap harinya. Karena memang kayaknya nggak di cross check juga kali ya sama pemerintah ya. Dan di interviewnya sama Unreported World, dia tuh ngasih tunjuk daging yang dia foto di tahun 2017 waktu dia masih latihan. Dan daging yang dia foto itu expirednya tahun 2012, lu bayangin tuh. Jadi lu bisa bayangin itu daging beku udah nggak layak makan selama 5 tahun tapi masih dijadiin makanan buat para atlet yang berada di asrama tersebut. Sampai memang pada masa pandemi kemarin, Daisuke itu terpaksa untuk pensiun dari dunia sumo karena penyakit jantung yang dia idap. Dan karena di masa pandemi kemarin orang-orang yang punya penyakit bawaan itu lebih rentan dengan COVID pastinya, makanya dia terpaksa pensiun karena asosiasi sumo itu nggak ngebolehin dia buat ambil cuti selama pandemi kemarin. Jadi mau nggak mau resign. Tapi mungkin kalau soal makanan ini cuma terjadi di beberapa kasus dan nggak bisa disamaratakan di semua asrama itu sama, ya kerasnya ajaran sumo yang ada di mayoritas Sumobeya yang ada di Jepang sampai saat ini tuh sebenarnya masih sering kejadian. Dan kalau soal sekedar keras dan disiplin di industri olahraga, rasanya itu hal yang lumrah banget dan pasti kejadian. Tapi di mayoritas Sumobeya yang ada, sebenarnya yang terjadi tuh senioritasnya tuh tinggi banget. Dan udah bukan sekedar keras lagi, tapi justru cenderung kasar sampai ke pemukulan yang sering terjadi. Dan biasanya junior kalau dipukulin senior pasti rata-rata diem doang. Dan ini tuh nggak dilakuin sama mentor ataupun gurunya doang, tapi juga memang sama senior-senior yang udah ada lebih lama di Sumobeya tersebut. Makanya dikatakan senioritasnya gila-gilaan. Yang kekerasannya ini juga langsung berdampak ke mental dan fisik para atlet sumonya. Terutama buat mereka yang cedera karena hal tersebut tepat biasanya sebelum pertandingan.
Makanya memang keras banget realita yang ada di scene sumo profesional Jepang ini. Dan ini juga sebenarnya ada sifat keras turun-temurunnya juga dari zaman Showa yang waktu itu masih ada di zaman perang yang memang akhirnya ke bawah sampai sekarang dan akhirnya jadi kebiasaan terutama buat para atlet sumo yang memang sehari-harinya juga dekat sama yang namanya tanda kutip berantem atau kekerasan. Yang namanya juga udah kerjaannya gitu ya. Ya walaupun memang sama aja kayak yang makanan, ada juga sumo bea yang nggak se-violent itu untuk cara mengajarnya. Tapi tetap aja kekerasan yang ada di scene sumo itu betul-betul ada dan nyata. Dan bahkan oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Seperti yang dilakukan sama salah satu anak yang bernama Kyuta. Yang quote-unquote dipaksa sama ayahnya sendiri buat masuk ke dunia sumo. Dengan latihan berat dan sama kerasnya seperti di sumo bea. Karena memang gue bilang sumo itu sebuah pekerjaan yang jaya banget. Duitnya banyak. Dan ayahnya sendiri itu juga gak ragu buat mukul dia kalau misalnya dia ini lagi malas latihan. Dan waktu di interview, Kyuta tuh sendiri dianggap sebagai investasi buat diri ayahnya sendiri. Karena kalau dia udah jadi sumo besar, sumo yang gede banget gitu ya, penghasilannya tentunya kan menguntungkan orang tua gitu kan. Jadi memang di era modern kayak sekarang pun masih ada yang namanya istilah investasi yang secara jelas dilontarkan dari mulut orang tua sendiri buat anak-anak mereka. Nah tapi di luar soal kekerasan yang emang ada di dalam keseluruhan lingkungan sumo bea, ada juga isu yang bersumber dari olahraga sumo itu sendiri. Dan harusnya kalau yang suka nonton olahraga yang keras kayak boxing, American football, rugby, atau bela diri lainnya, harusnya tahu kalau full contact sports kayak gini memang sangat beresiko dan bahkan hampir pasti ngebuat kondisi fisik atlet-atletnya itu memburuk dari waktu ke waktu sampai mereka tua. Atau bahkan waktu usianya masih di 40-50an biasanya udah mulai kerasa. Khususnya atlet tinju lah, udah mulai lihat gitu ya bahwa banyak banget yang akhirnya mengalami penyakit-penyakit bawaan dan pemain American football yang sering kelupaan dan akhirnya biasa banyak yang bunuh diri. Dan hal yang ngebuat hal itu bisa kejadian ya karena tentunya getaran atau benturan di kepala yang tiap hari terjadi waktu latihan ataupun waktu lagi tanding alias dapat concussion. Karena kalau kalian tahu benturan kepala yang terjadi di atlet sumo itu bisa sampai 100-200 kali per harinya. Dan ditambah lagi mereka juga sengaja benturin kepala mereka ke papan kayu supaya ada efek mati rasa waktu mereka tuh ngelakuin sparring ataupun pertandingan. Selain itu, sparring yang dilakukan atlet sumo itu sama sekali beda dari bela diri lain. Karena kalau biasanya kayak misalnya boxing atau muay thai itu kalau sparring mereka bisa ngontrol pukulan atau tendangan dan mayoritas juga pakai head guard. Di olahraga sumo itu mereka selalu ngelakuin yang namanya latihan dengan full power yang jelas tanpa adanya safety equipment. Karena kan emang dari awalnya ini olahraga cuman pakai semacam tali buat ngebungkus badan bagian bawah yang namanya fundoshi doang. Dan emang ngeri banget kalau kalian lihat video-video atau mungkin pernah nonton langsung atlet sumo dari yang mulai anak-anak kecil sampai profesional itu sering banget yang namanya saling ngebenturin kepala waktu mereka ngelakuin olahraga tersebut. Makanya dengan semua hal tadi, life expectancy rata-rata atlet sumo itu berdasarkan studi itu bisa lebih pendek 20-25 tahun dari kebanyakan masyarakat Jepang. Dari yang tadinya bisa di angka 85 tahun, para atlet sumo ini beresiko untuk meninggal di usia 60-65 tahun. Dengan efek samping yang nggak main-main juga setelah mereka masa pensiun. Karena memang secara data di Jepang, para atlet sumo itu juga punya resiko 68 kali lebih tinggi untuk terkena gegar otak, demensia, dan nggak lupa juga dengan diabetes dan serangan jantung karena memang konsumsi makanan mereka. Karena memang atlet sumo itu bisa makan 7.000 sampai 10.000 kalori setiap harinya buat mempertahankan berat badan mereka. Ya mungkin porsi makan mereka itu kira-kira setara sama kayak porsi makan manusia biasa ya, buat 4-5 hari ke depan gitu. Jadi banyak banget. Nah, kalau misalnya tadi gue udah breakdown dari aspek kesehatan, yang mau gue kasih tahu ini tuh dari soal politik dan juga kriminalnya scene sumo di Jepang. Karena kalau tadi gue bilang di awal-awal, kalau ada oknum atlet yang violent, mereka ini nggak cuma ngelakuin kekerasan di dalam sumo bea tempat mereka latihan doang. Karena bahkan atlet-atlet terkenal seperti mantan Yokozuna yang bernama Haruma Fuji, dia itu pensiun di tahun 2017 setelah terbukti nyerang atlet junior di sebuah bar sampai tengkorak korbannya itu retak guys. Dan dengan kasus ini, masyarakat juga jadi ingat sama sebuah kasus di tahun 2007 yang pernah terjadi di Jepang. Jadi waktu itu tuh ada seorang atlet trainee yang meninggal setelah dipukulin botol bir dan juga tongkat baseball sama 3 orang seniornya. Dan yang miris itu, 3 seniornya ngelakuin hal tersebut atas perintah master dari sumo bea tempat mereka latihan. Ya akhirnya dia juga dipenjara selama 6 tahun akibat pemukulan yang berujung dengan pembunuhan tersebut.
Keresahan dari masyarakat juga nggak berhenti cuman karena hal-hal tadi doang atau kasus-kasus tadi. Karena seperti yang gue bilang soal politik, asosiasi sumo di Jepang itu sering dianggap terlibat sama aktivitas kriminal Yakuza yang ada di sana, dari mulai soal aliran dana, kekerasan, perjudian, narkoba, dan juga aktivitas kriminal lainnya. Hal ini juga sebenarnya terbantu sama asosiasi sumo Jepang sendiri. Karena asosiasi sumo Jepang ini memegang penuh kendali soal pertandingan dan keseluruhan administrasi dari aktivitas sumo itu. Makanya kalau pemerintah membantah soal isu kriminal itu, ya tentunya juga cukup meragukan. Toh kan mereka juga nggak tahu apapun tentang yang ada di dalam asosiasi sumo yang memang dipegang sama para sumo-sumonya juga, gitu ya. Walaupun memang aktivitas kriminal sama Yakuza ini juga terbukti sama beberapa atlet sumo yang terlibat sama perjudian. Seperti contoh itu di tahun 2010 ketika ada 18 atlet yang di-ban dari pertandingan karena masang duit di judi baseball ilegal punya Yakuza. Dan yang nge-ban pun asosiasi sumo itu sendiri yang sebenarnya. Selain itu, di tahun 2011, sumo juga sempat jadi bahan pembicaraan karena asosiasi sumo mengaku bahwa banyak pertandingan yang jadi bahan match fixing pada tahun tersebut, yang tentunya diatur sama siapa? Yakuza juga, gitu ya. Makanya memang cukup dilematis juga buat budaya lokal Jepang kayak sumo ini buat dipertahankan, karena sekarang toh udah jadi industri yang besar banget, bukan lagi kayak dulu gitu ya, zaman-zaman perang gitu ya. Karena memang di satu sisi mereka itu budaya yang sangat oke buat dilestarikan gitu ya, tapi di sisi lain olahraga ini juga dekat sama yang namanya aktivitas kriminal dan juga beresiko buat kesehatan jangka panjang atletnya. Dan di masa modern seperti sekarang, jumlah anak muda yang mau terjun ke dunia sumo juga semakin menurun karena banyaknya resiko-resiko yang tadi sudah gue ceritakan. Memang salah satu andilnya juga karena berita-berita soal kriminalitas tadi dan kerasnya dunia sumo sih. Walaupun nggak semua hal dan kekerasan yang gue mention itu terjadi di semua asramanya atau di sumo beanya, tapi dengan adanya beberapa kasus itu, tentunya juga jelas menurunkan kemauan anak-anak muda buat masuk ke dunia sumo, dan tentunya orang tua juga makin agak khawatir kalau anak-anaknya masuk ke dunia sumo. Kecuali mungkin dari yang seperti kasusnya Kyuta yang gue bilang di awal, kalau masuk ke dunia sumo itu memang adalah paksaan eksternal seperti kemauan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak mau, gue rasa sih jarang-jarang juga sekarang anak muda mau jadi sumo. Jadi mending jadi YouTuber pasti biasanya ya. Dan memang kalau lu ngomongin soal Yakuza dan sumo, tentunya memang ini adalah hubungan yang dekat. Makanya kalau lu lihat dalam banyak representasi budaya Jepang atau film-film Jepang yang ada Yakuza-Yakuzanya, biasa pasti ada yang badannya gede-gede banget ya. Jadi memang gue rasa banyak banget pensiunan sumo yang akhirnya jadi timnya Yakuza ya, buat ngegeprak pala orang di jalanan, khususnya di Kabukicho ya guys. Kalau misalnya kalian ke Jepang, banyak banget Yakuza yang ada di sana guys, seperti Ikebukuro dan kawan-kawannya. So itulah dia sejarah, bisa dibilang sejarah gelap, hal gelap yang ada di industri sumo. Sebenarnya semua ini ada sih selalu ya. Lu kalau pernah nonton salah satu kasus gue di mana dokter medis Olimpiade ya di Amerika ya, itu yang ternyata suka memegang paha dalam atlet-atlet wanita gitu ya. Bilangnya ngobatin padahal nyabul ya. Sampai punya akun YouTube dia itu, sampai ngupload video-video dia megang paha dalam cewek-cewek atlet di Amerika, dan itu jadi kasus paling besar. Dan ya gue rasa Jepang nggak akan bisa terekspos itu seperti di Amerika lah, karena human rights banget gitu kan kalau Amerika ya. Tapi itulah dia cerita soal sumo di Jepang. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, dan kalau mungkin kalian punya cita-cita jadi sumo silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kali aja kita bisa bikin liga sumo nanti di bulan depan kali aja, kalau rame peminatnya kita bikin liga sumo lah ya. So sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso kalau misalkan kalian mau DM gue hal yang menarik untuk gue bahas. So masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So sampai jumpa. Alusanin out. Oke. Gue udah sampai kelupaan gue cara ngeselesain video ini tuh gimana ya. Oh yeah, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.